Ngapain lu? Gak tahu ngapain. Dah, Ngapain balik sih? lagi di channel United Millennial. Ngapain sih kita Ya, sekarang? kabut Ngapain? aja udah. Kabut. Disuruh kata admin Twitter suruh review. Katanya hargain usaha dia semalam. Live score. Males juga sih sebenarnya Yeah. review, tapi ya apa ya udahlah. Udah lah, review satu catatan gue bilang ke dia gue nggak mau ngebahas Fred. Bodo amat gue. Nggak mau gue ngebahas dia anjing. Kalau lu sampai nanya-nanya gue tentang dia, gue gak mau Pet jawab. Oke, Udah. balik lagi di United Millennial sama kita berdua. Gimana semalam? Ya, seperti biasa inkonsistennya ya. Biasalah, Biasalah, biasalah. gagal. Aduh, harusnya kesempatan kita sampai final bisa Besar. tuh ya. FA Cup besar banget, Bro. Lebih dari 50% lah presentasinya kita sampai final. Iya, karena Manchester City aja bisa ketemu Chelsea kan, dan kita Nah, kalau bisa menang ini akan melawan Southampton gitu loh. nah, Sebagaimana kita tahu juga kita punya catatan bagus melawan Southampton. Sebenarnya Manchester juga kita nggak pernah kalah dari 5 pertandingan terakhir. Kita cuma seri doang yang kemarin di Liga Inggris, yang 2-2. dan apalagi kita tahu semalam Leicester kan James Maddison nggak main, Harvey Barnes nggak main, terus kirinya itu Ricardo Pereira nggak main, James Justin nggak main, sampai Fofana ditaruh kanan, Kastanya ditaruh kiri, terus siapa lagi ya yang nggak main? Kan udah gue Ya bilang itu. kemarin, gue udah ngomong, hati-hati sama Tielemans, hati-hati sama Iheanacho. Itu Nah, pemain udah gue bilang kemarin di preview kemarin, dan bener kan? Tielemans golin, Iheanacho 2 gol. Untung aja Jamie tapi Vardy lu babak kedua nggak nendangnya ya, hat-trick. tapi lu sadar nggak sih Pet, kayak Leicester tuh semalam tuh biasa aja, biasa banget. Biasa, biasa banget. Tapi klub Biasa kita lebih banget. biasa banget. Klub kita mah mainnya kayak Liga 1 semalam. Pemain tengahnya. Iyalah. Gimana ya? Uh, dari babak pertama dulu deh kita bahas. Ya, Starting line pertama up. pengen dibahas, Bet. Starting Gue line up. nggak expect loh starting line up separah itu. Maksud gue bukan separah itu ya, kayak bener-bener oke, taruhlah kalau Rashford cedera. Kan kita ini ibaratnya nggak main sampai April ya kalau nggak salah kan jadi internasional. Seminggu. Nah, kenapa nggak, bukan 2 minggu ya? Iya, iya 2 minggu. Coba 2 minggu Iya 2 minggu. di internasional. Hmm. Kayak ini tuh udah apa ya? Oh ya, Penentu balik lah. lagi nih opini dari gue ya, masih opini gue sendiri ya ini ya. Kayak kenapa ya nggak oleh itu nurunin full team gitu. Ini tuh udah seperti matian, kayak kita tahu kalau kita ini bisa sampai semifinal gitu loh. FA Cup yang salah satu trofi yang masih bisa kita raih, dan sekarang kan kita cuma bisa dapetnya kan, kalau dapat kan Europa League. Ya itu sih kayak gue seselinnya sih pemilihan line up. Tapi gue nggak tahu sih kayak dibalik rencana oleh mungkin kayak ada pemain dia pengen istirahatin pemain atau apa, tapi kan gue nggak tahu juga. Tapi ya itu sih yang gue seselin, kayak itu kecuali lawan kita kayak Southampton kemarin tuh lawan Bournemouth gitu kan, Chelsea juga lawan Sheffield, nah itu masih ada kemungkinan lah kita nurunin lapis keduanya. Tapi kan lawan kita kan Leicester yang masih di bawah kita kan punya 3. Mungkin gue mau sedikit memberi sudut pandang dari gue nih. Gue juga sebetulnya kaget sih lihat starting line up kayak Ole berani langsung mainin Van de Beek. Terus gue kemarin juga udah bilang uh, Shaw lebih better lah untuk pertandingan semalam daripada Teles. Teles terus dan
Martial yang gue kira dia nggak bakalan, ternyata dia jadi starting itu, apa ya, menurut gue, ya mungkin oleh mengharapkan rotasi pemain gitu, oleh mengharapkan apa ya, seperti yang kalian minta kan, para fans bilang suruh rotasi rotasi rotasi, ya ya oleh akhirnya semalam melakukan sebuah rotasi gitu. Dan balik lagi, Martial anjing banget. bentar dulu. Inter kita bahas itu Sorry. pemain. Nggak usah Le. Nggak usah dibahas. Nggak. Lu kalau lu Fred, gue lu Martial deh. lu lu gue bahas Martial tuh lu ngomong Martial gue lagi ketawa gitu semalam dia main itu. Siapa yang nggak ketawa Aduh, ngeliat di semalam main? Siapa pemain? Siapa para fans yang senang lihat Martial semalam main? Nggak ada kan? Apa di gunanya gue tuh 90 ngakak menit tuh di kayak lapangan? tweetannya tweetnya Tweetnya Bang Bang Fuad Fuad. semalam gue lihat ya. Ini Iya. Martial ini mulai dari striker nomor 9 terus turun ke winger terus turun ke cadangan sekarang cuma jadi pelengkap. Gue tuh ngakak tuh di situ. Maksudnya ya kita semua sebagai fans United ya sekarang satu pemikiran lah tentang itu Martial. Hmm. Emang udah parah banget. Iya, iya menurut Nah, gue sih, lanjut. menurut gue sih semalam oleh melakukan sebuah rotasi ya, oleh mengharapkan kemungkinan untuk unggul, ya pasti untuk unggul di babak pertama, apalagi dia memainkan seorang Van de Beek gitu. Van de Beek didorong rada ke depan, memang menggantikan posisi Bruno, tapi memang perannya dia tidak seperti Bruno gitu. Melainkan Ya, malahan Pogba sudah malam di babak pertama yang lebih menguasai peran lini tengah gitu, Pogba. Dan gue rada apa ya, rada hmm, apa ya, sama Van de Beek ini, dia tuh terlalu ini ya, kalau gue bilang terlalu no vision ya, nggak seperti Bruno yang ya emang beda tipe, beda, beda tipe. Dia ini baru kelihatan ketika lu bermain passing-passing pendek, Ya, kayak kayak gol pertama aja lah, dia dia akhirnya kelihatan berfungsi. ya benar. Dia dia sering loh kayak gitu di Ajax waktu itu kan, gue tahu Sering sering kayak gitu di dilihat Ajax. juga kan. Mm-mm. Dan kalau lu Eh, sadar, sorry Bet, kalau lu sadar, kalian sadar, formasi yang dipakai buat lawan Leicester kemarin itu sama kayak formasi yang dipakai lawan Liverpool di Old Trafford. 4-4-2 Diamond. mm-mm, Bruno nggak main, Van de Beek yang main, ya mm. kan? Ya beda mungkin kalau nggak salah beda di McTom sama Pogba kalau nggak salah. Pogba main nggak ya lawan Liverpool? Enggak ya? Pogba kayaknya gue lupa deh mana apa enggak ya. Nah, ya, kayaknya beda di situ doang sih. Sama di Terus Shaw sama Teles kalau nggak salah. lanjut lagi, Dia ya. lanjut lagi, ngomongin Van de Beek ini, ya, ya dia kayak apa ya kak? Kita beberapa kali semalam ada counter attack, terus saat dia megang bola, malah dia ngulur ini lagi, malah bola Ya. di keep sama dia lalu dipasang ke belakang. Kayak menurut gue itu kurang efektif ya kalau dengan gaya permainan United yang counter attack kayak gitu. Karena Ya. pemain macam-macam model Bruno lebih cocok untuk melakukan serangan counter attack daripada ketimbang Van de Beek. Ya balik lagi Van de Beek memang butuh proses sih menurut gua, dengan dia harus menyelesaikan gaya permainannya dia dengan gaya permainan United di Liga Inggris gitu loh. Ya. Mungkin dia permainan dia lebih cocok memang di Liga Belanda atau enggak di Liga Spanyol yang lebih kebanyakan main passing ke kaki gitu. Daripada melakukan sebuah long ball kayak Bruno, terus terupas-terupas yang risky pass. Gue lihat Van de Beek itu terlalu bermain aman ya, maksudnya pasnya dia nggak berani umpan-umpan yang beresiko gitu loh. Terupas. Terupas yang beresiko ke jantung pertahanan lawan. Menurut gue sih itu dari seorang Van de Beek. Terus untuk seorang Alex Telles malam juga bermainan menurut gue nggak jelek kan, menurut gue maksudnya Ya emang beberapa nggak kali jelek, not bad. Tapi ya pasif. iya memang dia Jadinya jadi lebih pasif. passing-passingan lebih pasif. Ya. Beberapa kali juga di babak pertama gue lihat juga dia melakukan sebuah penyelamatan krusial ya. Kalau misalnya nggak ada Alex Telles mungkin itu juga bisa Ya, gol, benar. kayak walaupun yang di siapa yang terlepas ke siapa ya pemain Leicester ya, walaupun itu offside gitu kan. Fardi. Iya ke Vardy ya kalau nggak salah. Fardi. Dan gue nggak ngerti sama Fred.
Jangan bahas, sudah gue males banget. Lu bikin gue emosi ya kadang, bahas gituan. Gue udah tahan-tahan nih, udah ngelupain dia deh. Lu, Dia tuh udah lah, kenapa ya? udah Dia lah, tuh gak usah dibahas lah. kenapa? Enggak, gini loh. Dia kan seorang Brazilian. Dia Brazil sebelah mana ya? Brazil Tenggara Selatan. Fred, Fred itu gue akuin sebenarnya defendingnya memang bagus. Dia man to man marking sama pemain lawan itu memang bagus. Tapi yang Passing, udah kan gue bilang dari dulu berapa konten gue passing, bilang passing dia itu passing, loh. Lu passing. enakan lihat passingnya Evan Dimas daripada passing dia. Firman Utina malah long bola lebih bagus daripada Fred gue lihat. Bagusan Ponario, long bola, Iya. long pass juga bagusan Ponario. Nggak, sebenarnya kebobolan kita pertama kemarin ini sebenarnya memang salahnya Fred gitu. Mungkin menurut gue 70% kesalahan dari Fred. Tapi dari gue melihat dari seorang sisi Maguire gitu. Maguire passing bola ke Fred. Maguire itu kan pandangannya ke depan gitu kan. Sedangkan Fred ngebalikin, sedangkan Fred pandangannya ke gawang kita gitu. Sedangkan pemain kita aja udah ditempel semua kan. Maguire aja di depannya di sininya itu udah ada Ihan Apo untuk membayang-bayangkan ngepres lah ibaratnya. Fred udah kena press, terus AWB juga udah kena press dan AWB juga ada naik. Sebenarnya menurut gua kalau Maguire semalam nggak passing ke Fred, lob bola ke depan, nggak bakal terjadi gol itu menurut gua. Gak bakal Sebenarnya terjadi gol, tapi bakal keserang lagi. lebih better ketimbang lu Ya. passing ke Fred dan lu tahu Fred punya passing yang nggak bagus-bagus amat, yang bisa gue bilang iya memang nggak sebagus para pemain yang lain. Emang Tapi jelek, masa iya emang itu iya, emang jelek emang jelek. Dan passingnya. kalau lu sebagai kapten, lu sebagai pemain belakang dan lu sebagai yang bisa ngeliat semua isi lapangan yang lu menghadap pandangan lu ke depan, sedangkan Fred yang menghadap pandangan ke gawang kita sendiri, ya lu harusnya lebih memilih opsi gitu loh. Lu kayak lu melihat nih, wah teman lu udah kepres nih, teman lu udah kejaga nih. Kalau misalkan gua passing ke dia, dia passing ke siapa? Lu harus bisa ngeliat itu sebenarnya menurut gua. Sebenarnya memang kesalahan Fred terlalu passingnya terlalu pelan. Ya. Tetapi di satu lain hal lagi ada peran Maguire. Kenapa dia passing ke Fred? Kenapa dia ngalah bola ke depan? Sedangkan dia udah tahu Fred ini kepres sama pemain Leicester gitu loh. Menurut gue. Nggak pure kesalahan Fred kalau gue bilang sih. Lebih tepatnya ada dua pemain yang melakukan kesalahan, Maguire sama Fred ini. Maguire dia salah passing ke Fred karena Fred udah kepres, seharusnya dia mungkin bisa ngelop bola walaupun nanti kita bakal kerebut keserang lagi, tapi lebih better ketimbang lu kebobolan gitu loh. Yeah. Menurut gue sih itu. Ya lagi-lagi lah inkonsistensi lini pertahanan kita, terus inkonsistensi nggak kreatifnya lini tengah kita dengan tidak adanya Bruno, dengan ketergantungan tim kita pada Bruno, Rashford, Luke Shaw. Ya kelihatan banget lah mainnya mereka kan gimana. Terus kalau kata monitor kita kan nggak jelas kayak aku tanpa dia gitu kan misalkan. Iya, tanpa Nah, dia. terus ya mungkin gitu sih kesimpulan dari gua ada di babak pertama ya. Dan dengan masuknya Bruno di babak kedua itu juga semalam itu nggak berubah apa-apa ya, mainnya tetap monoton, tetap tetap striker kita nggak ada pergerakan yang ibaratnya apa ya, pergerakan taruh bolanya itu nggak ada yang pasti nggak bisa bilang tuh nggak ada yang berbahaya lah, nggak ada yang bisa ini juga. Dan yang satu yang gue heran itu mungkin kalau kalian yang tahu atau mungkin opini kalian, gue pengen nanya, menurut tuh kenapa Pet semalam dengan underperformnya Fred yang kita tahu gitu, yang diganti itu Fred bukan Pogba. Semalam itu gue dengar komentator ngomong kalau Pogba itu ada masalah dengan kebugarannya dia ya. Jadi kenapa akhirnya oleh menarik seorang Pogba gitu, dan gue juga sangat menyayangkan sih kenapa seorang Pogba ditarik, padahal di babak pertama peranan Pogba juga cukup penting, dia ngelirik-ngelirin bola apalagi kalau misalkan dia bisa dibiatin sama Bruno.
Ya, dan balik lagi. apalagi sorry gue potong, Ah, apalagi kita semalam tuh dalam posisi ketinggalan, ya kan? hmm. Nah, itu sih yang gue tanyakan sih. Iya, iya semalam gue dengar dengar kata komentator sih kenapa Pogba ditarik karena ada bermasalah dengan kebogarannya dia. Kita juga tahu babak pertama Benar. juga dia sempat berapa kali eh, yang kakinya keinjek, terus yang sepatunya sampai copot Ya, juga, ankle lagi kan? engkel lagi. Nah, mungkin Ankle dia lagi oleh kan? nggak mau terlalu mengambil resiko dengan Ya. memainkan Pogba sampai 90 menit, makanya dia menarik Pogba dengan memasukkan seorang Bruno gitu kan. Hmm. Kan kita semalam juga ganti pemain kan sekaligus empat kan, Thiaw, Bruno, Metom sama Cavani. Ya, Kemungkinan menurut dan seharusnya gue sih ini, semalam oleh telat ya memasukkan seorang Amad Diallo. Menurut gue semalam lebih baik lu itu eh, ngeganti Martial ya dengan Cavani ketimbang Van de Beek gitu kan. Seenggaknya lu masih punya opsi playmaker lagi, seenggaknya setidaknya kalau misalkan ya, Van de Beek masih di dalam gitu kan. Masih bisa aliran-aliran bola walaupun dia terkesan bermain seperti itu, tapi lebih better daripada Martial lah menurut gue. Dan menurut gue juga oleh telat yang memasukkan Amad Diallo ini gitu, karena kita butuh pemain-pemain yang lincah, pemain-pemain yang bisa ngacak-ngacak pertahanan lawan, meskipun Diallo juga belum bisa diharapkan banget gitu kan, tapi seenggaknya ada ya. ada 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 inilah, ada serangan-serangan yang lebih berwarna gitu kan. Gitu. Terus kalau misalkan sebenarnya kita gini loh, sebenarnya kita udah buntu di pemain depan. Back kita lebih hancur, pemain tengah kita lebih hancur gitu. Koordinasinya sih kayak, Koordinasinya. ya kenapa? Lu kan udah clean sheet banyak nih. Masa iya kayak hancur gitu ya dalam satu pertandingan gitu. Yang Maguire oh juga satu lagi Pet. mainnya nggak bagus. Sekarang yang gue perhatiin di sosial media ya, antara di Line, antara di Twitter, antara di entah dimanapun, lagi rame sekarang dualisme fans United, satunya tim Oleh out, uh, out, satunya lagi tim oleh stay. oleh stay. Ya itu ntar kita bahas lah ya. Kan kayak gue sebagai alumni yang ingin mencoba, anjay, ingin mencoba keluar dari situasi oleh out, tapi ya dia masih mencoba dikit-dikit lah. Ntar gue cerita, Opet juga cerita kenapa bisa dia oleh stay, kenapa gue pernah jadi oleh out, dan gue cerita. Mungkin kayak kemarin itu ya emang gimana ya, kalau musim lalu kita semifinal, musim ini kita perempat final, yang yang katanya progres, tapi kok cuma sampai perempat final. Ya gue gak tau lah, semoga aja kan ini satu-satunya kita dapat trofi kan cuma di Europa League. Nah Europa League Hmm. ini semoga kita bisa juara. Nah pas ya setidaknya Europa League ini nggak seberat musim lalu lah lawan-lawannya kan. Ya, musim lalu kita tahu ada Betul. Inter, ada Sevilla langganan juara juga. Mungkin Terus kalau misalkan lu bilang nggak terlalu berat sih, memang nggak terlalu berat, tapi kita harus tahu juga di dalam sana masih ada AS Roma, masih ada Arsenal iya ngerti di gue, tapi dengan squad yang kita punya sekarang itu lebih mumpuni dibanding musim lalu. musim lalu dan lawan-lawan kita musim ini. Nah, ya itu udah tinggal permainan taktik dari eh, masing-masing pelatih sama udah ini aja sih kayak kebugaran pemain-pemain aja sih. Pemain-pemain intinya terutama. Ya mungkin gak ada gue gitu aja sih buat Ya, review semalam. gue sih masih membahas dua hal lagi ya. Yang pertama Apa tuh? pemain belakang kita ya, pemain belakang kita semalam juga Maguire menurut gue nggak perform banget, dan Lindelof juga nggak seperti biasanya gitu kan. Ya, Kayak lu golnya Tielemans ini, menurut gue ya, ya seharusnya itu tuh di blok loh gitu loh. Nggak cuma dibayang-bayangin aja. Kayak Matic sama mungkin Maguire, terus Matic sama Maguire dia nggak sprint, kayak cuman setengah lari, dan Fred juga ya ya. cuman ngebayang-bayangin doang, dan eh, nggak di tackle bolanya, dan Lindelof cuman mencoba ngeblok, tetapi ngebloknya kayak gitu ya kan.
Karena apa ya, menurut gue Tielemans ini tuh pemain bagus, dia punya syutingan yang bagus Iya. dan wajar kalau misalkan ya lu nggak bisa nyalain Diano lah syutingan kayak gitu, kenapa nggak bisa ditepis segala macam, ya lu salahin tuh salah backnya, kenapa backnya bisa membuka eh, ruang tembak kayak gitu kan. Enggak, Pet. Mungkin Diano pas Tielemans lagi lari, diteriak ke back-backnya, losin aja, losin, gue pengen ngetes. Pasti Iya, lu pernah kan punya kiper kayak gitu, betul. ya, Biarin ya aja, biarin, kayak biarin, biarin, losin aja, guys, losin losin aja, jagain, losin. biarin aja, biarin. Nah, kalau nepis lagi mana sih nih? Kalau Iya, gimana ya? Kicep, kicap kicep itu. bahasanya. Dan Satu sama bocah, man. dan sama satu gol kita, satu lagi gol kita kebobolan kita Bola lagi. mati set piece. Kenapa dengan set piece? Gua heran banget. Seorang McTominay gak bisa jagain Ian aku yang lebih pendek daripada McTominay. Gede doang tapi dongo. Ya, nggak kenapa ya. Dari musim lalu loh kita. Ya, Kesel banget gue sama bukan bola dari mati. bukan dari musim lalu juga, dari musim-musim sebelumnya juga kelemahan Yakin. kita ya di bola mati, penyakit. Nah, kalau penyakit kan diobatin ya. Ya Iya. kan, contoh kayak corona nih, ada vaksin. Terus apa batuk, ada Sanmo, itu panas, ada Panas itu Sanmo, tuh mah. ada Panadol. Nah, kenapa gitu nggak ada masa iya nggak ada obatnya ini bola mati kita? Padahal pemain kita Masa iya lu, tinggi-tinggi loh. nah, masa iya lu latihan setiap hari. Nggak ada gitu satupun ngelatih penjagaan set piece sama ngelatih set piece gitu. Jarang loh kita ngegolin dari corner, dari set piece, jarang Mungkin kalau sekarang. mungkin besok-besok Oleh harus merekrut mantan ini ya pemain bola Jepang yang bisa ngilang kalau nekel. Tahu nggak lu? Oh, sini. Soda, soda. 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 Aye. Teklan gunting tuh. Besok tim manajemen harus beli soda biar dilatih cara Oh bertahan yang iya, baik. soda. Biar dilatih cara bertahan yang baik. Sama si Badak tuh yang tim Ya, ini. hmm, Siapa? Furado ya, Furado. iya benar. Tim Prado. Furado tuh. Nah, itu Sama tuh. lu harus masukin untuk si Ishizaki biar Nah, pemain wingback lu pada bisa gerak semua. Ishizaki. Si botak ya Ishizaki ya? Botak, Ishizaki. Botak. Si yang awalnya nggak bisa main bola, atau masuk timnas, gara-gara Subasa doang dia jadi Subasa kan. Ya, itulah. Sing ya tinggal Liga Eropa nih yang Udah. kita paling kita bisa harapkan gitu, yang paling masih terbuka peluangnya lawan Granada tanggal 8 April kalau gua nggak salah gitu ya kan. Semoga di leg pertama kita bisa inilah bisa apa ya, bisa mencuri gol yang banyak gitu. Di Oh leg iya, pertama juga satu kita lagi. mainnya di Granada kan, di Enggak. Spanyol kita mainnya. Satu lagi di saat orang-orang apa namanya jeda internasional ini jantungnya ibaratnya istirahat dulu lah, nggak sport jantung mulu karena tim kesayangan lagi nggak main karena lagi ada jeda internasional. Sekarang fans MU juga lagi panik ya. Gimana kabar Bruno nanti baliknya, gimana, cedera atau enggak ya kan? Gimana kabar Luke Ya, Shaw dari timnas, gimana kabar Rashford. Rashford, gimana kabar Maguire, Nah, gimana kabar Diano. ya semoga Semoga baik-baik aja, baik-baik aja. sehat-sehat terus. Kita doakan bersama sebagai Oh iya, United fans. sama satu lagi semalam gue mau bahas. Balik lagi ke Van de Beek. Kenapa tuh Van de Beek? Biasa para fans yang tidak sabar, Aduh. Van de Beek ini ngapain deh? Van de Beek ini tuh nggak guna. Bener kata Koci, Van de Beek tuh pemain ampas. Pas gol pertama ada peran Van de Beek di situ, langsung Van de Beek dipuja-puja. Kalau cuman kolong kan. Padahal cuma dikolongin dong tuh bola sama dia. Heran ya para fans United. Itu kalau Martial mungkin bisa langsung di-shoot itu. Mungkin, Nggak mungkin dikolongin. nggak bakal dipikir panjang. Nah, itu dia. Sebenarnya Ya, jadi, bagus loh pemainnya. Apa sih jadi Van de Beek ya ini? kita musim depan ya kita lihat aja, mungkin Van de Beek yang bisa lebih berkontribusi lebih karena udah hampir setahun lebih kan tinggal di kita bareng-bareng
tim utama bareng-bareng squad MU, udah ngerti satu sama lain, chemistry-nya udah mulai terbentuk. Ya, semoga ya musim depan udah lebih menyatu, terus Lebih kita berani lah, lebih berani. bisa Sebagai dapat playmaker. Haaland, bisa dapat Sancho, bisa dapat back tengah berkualitas, terus bisa dapat backup-annya Wan Bisaka, bisa dapat Declan Rice atau DMF lain. Semoga sih, semoga. Semoga, apalagi kan kita dapat sponsor baru tuh, tambahan cuan ya kan. Iya, bener. Asal nggak diambil aja sama Glazer duitnya. Kan MU nggak pernah dapat untung, tapi di tag Glazer gara-gara utang. Nah, itu nanti kita bahas lagi lah tentang masalah keluarga Glazer. Udahlah, itu aja dari Ya lah, gua. iya, gitu aja lah. Kita kalah Apa lagi, kita gagal lagi mendapatkan Piala FA. Gagal maning son. Gagal lagi mendapatkan gelar juara di musim ini. Ya masih ada Europa League sih yang paling nyata di depan mata. Walaupun Ya di Liga jangan terlalu Inggris, berharap. ya walaupun Liga Inggris juga kita belum tahu siapa yang menang, tetapi kemungkinan 80% City. Dan di semua kompetisi City itu lolos ke babak selanjutnya ya, Liga Champions. Lo terapal feeling gue nih. Bisa jadi Liga Champions masuk ke 8 besar, FA Cup masuk ke semifinal, United gagal. Ya, udah. Masih ada Europa League. Semoga bisa mendapatkan gelar di Europa League. Itu aja dari gue berdua. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, sama nyalain loncengnya. Itu dari gue. Jangan lupa di follow Twitter kita, IG kita juga. IG gue biasa Sidki. Ya, IG gue juga kalau bisa, tapi karena 13. Tolong ya nanti editor dicantumin nama IG kita di sini juga. Editor jangan males ya. Editor jangan males. Editor kita kemarin gerutu. Iya, editor kita itu satu ini nih. Padahal kita gaji. Jangan gitu dong editor nih. Sekarang topik ya. Opet yang ituin, bukan gue lagi nih. Bang editor. Besok Opet. Kalau gajinya kurang bilang Bang editor. Nanti kita ajukan ke admin. Si udah dapat AdSense tuh. Si udah dapat. Si udah cuan. Susu gaji. Kadang aja ini kalau syuting di luar kadang dia sendiri nombok. Ada orang nggak usah diomongin itu. Nggak usah diomongin. Itu aja dari gue berdua. Daripada kalau gini lagi. See you in the next video. Yoi. Bye.